Alawi atau habaib itu adalah dari Kanjeng Nabi. Dari Kanjeng Nabi. Okay. Cuma sekarang yang beredar di Indonesia dan juga di negara-negara lain niku kata Habib palsu. Kata Habib palsu. Jadi orang tuanya itu yang asli nggak habaib. Nggak habaib yang asli. Tapi mereka memalsukan. Mungkin karena ibunya Syarifah, tapi bapaknya tidak Habib. Bukan Habib. Tidak Habib. Atau yang asli mereka itu tidak anaknya Habib. Mereka itu hanya anak angkat. Anak angkat. Kemudian mereka menyandarkan alnya menggunakan al majikannya. Marga ayah angkatnya. Sebabnya banyak Habib-Habib itu bilang gini, Ustadz, kamu saya anggap adik saya. Kamu ini adalah dzurriyyah Rasul. Kamu ini adik saya. Lalu saya itu sering di apa itu Habib-Habib yang apa itu yang kami muliakan, yang sering kami beri uang. Itu saya itu dikatakan, Ustadz, kamu ini Habib Ustadz. Kamu ini alnya Al Idrus Ustadz. Kamu ini adik saya. Kamu saya anggap adik saya. Ngono. Nah, itu kalau saya ini orang yang geragas dengan apa itu keturunan, nah, langsung ya. Setelah itu kan saya ikrar itu. Jadi dari hasil penelitian saya, dohiron wabatinan Ba'alawi atau habaib itu dzurriyyah Kanjeng Nabi. Cuma di Indonesia ini banyak Habib-Habib palsu. Ciri-ciri Habib palsu dawir. Senengane minta-minta uang dari rumah satu ke rumah yang lain. Itu positif palsu itu. Sebab Rasulullah itu melarang kepada dzurriyyahnya untuk apa itu nerima sedekah, nerima zakat. Iya. Rasulullah mengharamkan dzurriyyahnya untuk menerima zakat atau sedekah. Itu bukti bahwasanya ciri-ciri dzurriyyah Kanjeng Nabi itu tidak akan mau minta-minta seperti itu. Kemudian seumpamanya ada Habib kok minta-minta uang, ngalor ngidul hanya menjual nasab mereka, lalu mendatangi rumah-rumah kiai untuk mencari uang, positif itu Habib palsu itu. Kalau nggak palsu nggak gitu. Sebabnya Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa yutahhirukum tadhiro. Aku sucikanmu, hei ahlul bait. Tadhiron dengan benar-benar suci itu. Bahkan Rasulullah pun pernah mengatakan, jikalau Fatimah mencuri, tentu kupotong tangannya. Itu bukti bahwa dzurriyyah Kanjeng Nabi itu tidak akan ada yang hubud dunia. Tidak ada yang rakus dengan harta. Loh, ini akhir-akhir ini banyak Habib-Habib yang rakus dengan harta. Positif itu enggak dzurriyyah itu. Jangan dipercaya. Sebabnya kalau hanya sekedar mengandalkan apa itu silsilah itu bisa dibuat. Silsilah itu bisa dibuat, bisa dijual belikan. Bahkan orang mengatakan saya bin Fatimah binti Rasulillah. Itu berbentuk kalam khobar. Kalau kalam khobar itu statusnya ihtimalu siddiq wal kadhib. Kalau kalam khobar itu mungkin benar, mungkin salah. Bisa salah. Ya. Kalau itu mungkin benar, mungkin salah, maka kita ini jangan langsung mengatakan itu dzurriyyah Kanjeng Nabi, jangan. Sebab tidak akan terjadi yaumil kiamat kecuali bermunculan orang-orang yang mengaku dzurriyyah Kanjeng Nabi. Tapi jangan pernah menafikan dzurriyyah Kanjeng Nabi. Sebab Dajjal itu adalah orang yang tidak percaya dengan dzurriyyah Kanjeng Nabi. Dajjal. Makanya Dajjal itu tidak percaya dengan Imam Mahdi. Dan di antaranya Dajjal adalah para ulama-ulama yang tidak percaya dengan dzurriyyah Kanjeng Nabi. Bukan tidak percaya dengan Nabi dulu ya, tidak percaya dengan dzurriyyah Kanjeng Nabi. Kalau dzurriyyah Kanjeng Nabi pasti ada. Tapi kalau Habib lah ini, kalau Habib itu ada yang palsu, ada yang tidak palsu. Jadi panjenengan nggak usah terumbang-ambing. Pokoknya kalau ada orang dzurriyyah Kanjeng Nabi sangat dihormat, dimuliakan. Cuma kalau mereka minta-minta positif,
Kalau minta-minta uang positif itu duriah palsu itu. Cuma kalau saya walaupun palsu lah ya tetap tak wenehi duit karena mereka minta. Karena mereka minta. Sebabnya kalau masalah minta uang itu aku ngikut dewi Allah wa amsaila falatan hari gitu. Jadi terhadap orang-orang yang minta-minta ya nanti diwenehi lan duwe menengahi nggak usah dibentak, nggak usah dihina, dicaci maki. Sebab sapa to sing gelem ngemis ngono ki nggak ada. Saya itu sering kok dipalai sama Habib itu. Sering. Sering. Bahkan saya ngomong, Bib, mohon maaf, saya nggak punya uang. Itu dilaknat toh. Dilaknat barangkali pada akhirnya toh tak blokir. Ngono kuwi toh terus komentari ngene yo. Semoga kamu diblokir masuk surga ngono. Ya seperti itulah manusia. Jadi kita jangan ketipu dengan biasa orang-orang yang nggak paham ilmu lalu ikut-ikut jelek-jelekin. Pokoknya kalau masalah jelek-jelekin kepada siapapun nggak bener. Kadang-kadang kan kita yang awam yang nggak paham ilmu kan terus melu-melu, ikut-ikutan merasa apa itu, merasa baik sendiri kemudian tidak anu. Saya nggak pernah di apa itu di video-video saya atau di status-status saya jelek-jelekin HBM nggak pernah saya. Kalau sering mengikuti kajian. Kalau saya apa itu membahas ilmu, bahas tentang nasab, jangan membagi-bagikan nasab, apa manfaat nasab, nah, itu memang pernah. Tapi kan bukan berarti terus saya menafikan diri kajian Nabi kan enggak. Paham? Paham, sampun matur suwun atas penjelasanipun. Jadi intinya Habib itu, Ba'alawi itu termasuk duriai kajian Nabi. Adapun ada orang mengatakan itu tidak duriai kajian Nabi hanya berdasarkan kitab. Hanya berdasarkan silsilah nasab mengikuti kitab-kitab yang ada. Kitab yang sezaman pada kurun 400, 500, 600, 700 itu tidak ada yang menerangkan bahwa Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa, nggak ada. Ahmad bin Isa, iya. Kan kita, padahal ilmu kan tidak di kitab, al ilmu fisudur. Fisudur. Jadi pedoman ilmu ya silakan lah, pedoman ilmu dengan kitab silakan. Tapi harus lewat dada para ulama, para cendekia tahqiq. Lah kenapa orang-orang yang paham betul tentang nasab itu nggak jedol? Memang sengaja. Sengaja itu. Banyak kiai-kiai yang ngerti, itu KPI enggak banyak. Beliau memang seperti itu. Beliau tidak akan menyampaikan kecuali atas perintah Allah. Dan itu kata kiai-kiai sing alim tapi sering mengeluarkan apa ya namanya ya, bantahan-bantahan yang bisa mencerahkan umat misalkan. Memang seperti itu. Lah kenapa itu nasab Ba'alawi atau nasab HBI kok nyampe dirahasiakan Allah seperti itu? Bahkan tidak ada kitab sezaman yang menjelaskan seperti itu. Itu tujuannya mung siji tok, biar para dzurriyyah Rasul atau para HBI tidak sombong. Oh gitu. Sebab mana itu ada hikmahnya ya? Wah, hikmahnya besar. Wong nasab mereka yang nggak jelas saja sombongnya kempletak. Mereka berani mengatakan buta hati, buta mata, ngomentari Gus Dur, ngomentari Kiai Yakub itu, menteri agamanya Fir'aun, Dajjal, gitu. Dong itu nasabnya yang nggak jelas saja seperti itu, apalagi nyampe nasabnya diketahui secara jelas, walah biasa lah, sak gentong-gentong. Jadi manfaat dari dirahasiakannya nasab mereka itu yang asli supaya mereka nggak sombong. Oh, iya. Sebabnya mereka itu tuh hanya
berdasarkan imamah, hanya berdasarkan jubah, serban, hanya berdasarkan nasab mereka nyambung ke Rasulullah. Kemudian belum ngalim berbicara ilmu di tengah umat. Loh, kalau mereka belum alim berbicara ilmu di tengah-tengah umat, bagaimana coba? Pada akhirnya umat, pada akhirnya kan orangnya menyampaikan ilmu dengan dengan ngawur kan. Lalu mereka cerita-cerita khurafat, cerita-cerita karomah-karomah wali, sing kadang-kadang wali yang punya keramat itu saja kadang-kadang nggak mengizinkan untuk diceritakan, loh. Juga malah karomahnya diceritakan. Keramat itu ada ya. Kalau keramat itu memang ada dan wajib meyakini. Tapi kan nggak boleh terus hanya dibuat batu loncatan supaya supaya masyarakat hormat sama dia. Masa ada orang cerita gini, dulu itu ada seorang Habib semisalnya, itu muridnya itu bisa ngalim semua gara-gara kiainya itu makan, pertengahan makan terus tangannya itu di wijuk di kobokan sih masing-masing.